Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang peran mahasiswa dalam memberantas korupsi. Berikut adalah anggota kelompok kami. Yang pertama, Eka Nurgia Adisyaningrum, Ellen Fikelavianis, Elisa Maratul A, Inang Mahendra, Iswari Rahmi Ayuni, Ita Rosida, Jalu Prakoso, Lalsufa Buyung, dan Lukmanul Hakim. Untuk yang pertama, apa itu korupsi? Menurut Hukum Positif UU nomor 31 tahun 1999 CU, UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Korupsi adalah perbuatan setiap orang, baik pemerintahan maupun swasta, yang melanggar hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara. Koruptor adalah orang yang melakukan tindak korupsi. Kemudian, potensi mahasiswa dalam memberantas korupsi. Mahasiswa sebuah kata yang memiliki konotasi istimewa di kalangan masyarakat. Mahasiswa adalah elemen masyarakat yang menempuh jenjang pendidikan di perguruan tinggi. Dalam catatan sejarah, perjuangan Indonesia tak luput dari peran mahasiswa yang menjadi tonggak dan penggerak suatu masyarakat. Sebagai manusia yang berpendidikan, mahasiswa dituntut untuk turut serta sebagai agen perubahan yang harus terus-menerus melakukan perbaikan terhadap sistem yang kurang sempurna. Selain itu, mahasiswa juga dituntut untuk senantiasa melakukan kontrol sosial terhadap segala jenjang masyarakat. Oke, saya Ellen Fikelavianis akan melanjutkan presentasi dari Mbak Iga ya. Di antara potensi mahasiswa yang telah dijelaskan oleh Mbak Iga, di antaranya adalah intelektualitas. Mahasiswa memiliki bobot intelektualitas daripada yang non-mahasiswa. Sebagai orang yang berpendidikan, mahasiswa memiliki pengetahuan hukum yang lebih daripada masyarakat lainnya. Oleh karena itu, mahasiswa lebih dapat mengidentifikasi terhadap adanya tindakan kasus korupsi. Yang kedua adalah generasi memimpin masa depan. Mahasiswa merupakan kader yang dipersiapkan untuk memimpin bangsa ini. Sebagai seorang kader, selain harus memiliki intelektualitas yang tinggi, haruslah pula memiliki bakat dan profesionalitas dalam kepemimpinan. Bakat dalam kepemimpinan tidak hanya dapat diperoleh dari belajar melalui literasi buku, namun bakat kepemimpinan diperoleh dari pengalaman mahasiswa aktif berorganisasi. Pengalaman berorganisasi bisa saja didapat dari organisasi yang terikat seperti kepengurusan agama atau yang lainnya, maupun yang tidak terikat seperti organisasi daerah dan lainnya. Dan dari bakat kepemimpinan mahasiswa kinilah yang akan menggantikan pemimpinan di masa depan kelak. Yang ketiga adalah moralitas. Inilah yang paling penting di antara lainnya. Mengapa? Karena moralitas menjadi penentu seseorang itu baik atau buruk. Seseorang yang moralitasnya berkualitas tentu akan mencegah dirinya dari perbuatan-perbuatan yang tidak benar dan menyinggung. Kasus korupsi di Indonesia semakin memburuk adalah dikarenakan moralitas pejabat dan masyarakatnya yang kian memburuk sehingga Indonesia kehilangan jati diri karena moral bangsanya yang kian hilang. Oleh karena itu, moral yang berkualitas adalah hal yang harus dimiliki oleh mahasiswa sebagai penerus bangsa. Selanjutnya, sejarah mencatat dengan tinta emas perjuangan mahasiswa dalam memerangi ketidakadilan. Sejarah juga mencatat bahwa perjuangan bangsa Indonesia tidak bisa lepas dari mahasiswa dan dari pergerakan mahasiswa akan muncul tokoh dari pemimpin bangsa. Di masa sekarang ini mahasiswa diharapkan pada tantangan dengan kondisi yang membuat bangsa Indonesia terpuruk, yaitu masalah korupsi yang merebak di seluruh bangsa ini. Mahasiswa harus berpandangan bahwa korupsi adalah musuh utama bangsa Indonesia dan harus diperangi. Sekian presentasi dari saya dan akan dilanjutkan oleh Mbak Erlisa. Saya Erlisa Maratul Alimah. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Ellen.
Jadi dalam konteks gerakan anti korupsi, mahasiswa diharapkan dapat tampil di depan menjadi motor penggerak. Mahasiswa didukung oleh kompetensi dasar yang mereka miliki, yaitu intelijensia, kemampuan berpikir kritis, dan keberanian untuk menyatakan kebenaran. Mahasiswa diharapkan mampu menjadi agen perubahan, mampu menyatakan kepentingan rakyat, mampu mengkritisi kebijakan-kebijakan yang koruptif, dan mampu menjadi watchdog lembaga-lembaga negara dan penegak hukum. Selanjutnya yaitu peran mahasiswa di lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga dipercaya dapat menjadi tolak ukur yang pertama dan utama bagi mahasiswa untuk menguji apakah proses internalisasi anti korupsi di dalam diri mereka sudah terjadi. Hal ini bermula dari budaya ketidakjujuran, kemalasan, serta hal-hal yang dianggap kecil dan sepele, namun notabene sebenarnya budaya itu dimulai dari sini. Contohnya yaitu yang pertama, apakah dalam mengendarai kendaraan bermotor bersama ayah atau anggota keluarga yang lain, peraturan lalu lintas dipatuhi? Misal, tidak berbelok atau berputar di tempat di mana ada tanda larangan berbelok atau berputar. Yang kedua, apakah ketika berboncengan motor bersama kakaknya atau anggota keluarga yang lainnya tidak mengendarai motor berlawanan arah? Yang ketiga, apakah penghasilan orang tua tidak berasal dari tindak korupsi? Dan yang keempat yaitu, apakah ada di antara keluarga yang menggunakan produk bajakan? Nah, jadi jawaban dari keempat contoh soal tersebut bisa menjadi tolak ukur yang pertama bagi mahasiswa untuk menguji apakah proses internalisasi anti korupsi di dalam diri mereka sudah terjadi. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh Mas Inang. Nang Mahendra akan melanjutkan presentasi dari Mbak Erlisa. Internalisasi karakter anti korupsi di dalam diri mahasiswa dapat dimulai dari lingkungan keluarga. Nilai-nilai yang ditanamkan orang tua kepada anak-anaknya bermula dari lingkungan keluarga, dan pada kenyataannya nilai-nilai tersebut akan terbawa selama hidupnya. Tahapan proses internalisasi karakter anti korupsi di dalam diri mahasiswa yang diawali dari lingkungan keluarga yang sangat sulit dilakukan, justru karena anggota keluarga adalah orang-orang terdekat yang setiap saat bertemu dan berkumpul. Maka pengamatan terhadap adanya perilaku korupsi yang dilakukan di dalam keluarga seringkali menjadi bias. Saya, Iswari Rahmi Ayuni, akan melanjutkan presentasi dari Mas Inang, yaitu saya akan menjelaskan peran mahasiswa di lingkungan kampus. Di lingkungan kampus, pada masa awal perkuliahan masuk merupakan masa penerimaan mahasiswa, di mana mahasiswa diharapkan mengkritisi kebijakan internal kampus dan sekaligus melakukan pressure kepada pemerintah agar undang-undang yang mengatur pendidikan tidak memberikan peluang terjadinya korupsi. Mahasiswa melakukan kontrol terhadap jalannya penerimaan mahasiswa baru dan melaporkan kepada pihak-pihak yang berwenang atas penyelewengan yang ada. Mahasiswa juga melakukan upaya edukasi terhadap rekan-rekannya ataupun calon mahasiswa untuk menghindari adanya praktik-praktik yang tidak sehat dalam proses penerimaan mahasiswa. Pada proses perkuliahan, perlu penekanan terhadap moralitas mahasiswa dalam berkompetisi untuk memperoleh nilai yang setinggi-tingginya, tanpa melalui cara-cara yang curang. Upaya preventif yang dapat dilakukan adalah dengan jalan membentengi diri dari rasa malas belajar. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Ita Roshida. Oke, saya Ita Roshida akan melanjutkan presentasi dari Mbak Iswari. Di lingkungan kampus, upaya edukatif penumbuhan sikap anti korupsi dapat dilakukan melalui media berupa seminar, diskusi, dialog. Selain itu, media berupa lomba-lomba karya ilmiah pemberantasan korupsi ataupun melalui bahasa seni, baik lukisan, drama, dan lain-lain juga dapat dimanfaatkan juga. Pada masa tahap akhir perkuliahan ini, mahasiswa memperoleh gelar kesarjanaan sebagai tanda akhir proses belajar secara formal.
Mahasiswa harus memahami bahwa gelar kesarjanaan yang diemban memiliki konsekuensi berupa tanggung jawab, moral, sehingga perlu dihindari upaya-upaya melalui jalan pintas. Mahasiswa dapat melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana pemerintah yang terjadi di lingkungan kampus, dan juga dapat menginisiasikan sebuah penelitian ilmiah yang bertujuan untuk menciptakan sistem pengelolaan keuangan negara yang lebih reliable. Masalah penggunaan dana yang ada di lingkungan kampus. Untuk itu diperlukan upaya investigatif berupa melakukan kajian kritis terhadap laporan-laporan pertanggungjawaban realisasi penerimaan dan pengeluarannya. Selanjutnya, peran mahasiswa dalam masyarakat dan penentuan kebijakan publik. Masyarakat dan penentuan kebijakan publik. Yang pertama, sebagai kontrol sosial dan peran pembaharu yang mampu melakukan pembaruan terhadap sistem yang ada. Yang kedua, mahasiswa yang menyelesaikan pendidikannya cenderung memiliki tenggang rasa yang lebih baik terhadap negara dan masyarakat sekitarnya, dan cenderung benci terhadap tindakan korupsi. Yang ketiga, mahasiswa dapat melakukan kajian dan masukan konstruktif terhadap kebijakan publik yang dibuat oleh lembaga eksekutif dan legislatif. Yang keempat, strategi investigatif dengan melakukan pendampingan kepada masyarakat dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku korupsi serta melakukan tekanan kepada aparat penegak hukum untuk bertindak tegas terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Tekanan tersebut bisa berupa demonstrasi ataupun pembentukan opini publik. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Jalu. Saya Jalu Prakoso mau melanjutkan presentasi dari Mbak Ita. Masyarakat dan penentuan kebijakan publik. Sebagai kontrol sosial dan peran pembaru yang mampu melakukan pembaruan terhadap sistem yang ada. Mahasiswa yang menyelesaikan pendidikannya cenderung memiliki tenggang rasa yang lebih baik terhadap negara dan masyarakat sekitarnya, dan cenderung benci terhadap tindakan korupsi. Mahasiswa dapat melakukan kajian dan masukan konstruktif terhadap kebijakan publik yang dibuat oleh lembaga eksekutif dan legislatif. Strategi investigatif dengan melakukan pendampingan kepada masyarakat dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku korupsi serta melakukan tekanan kepada aparat penegak hukum untuk bertindak tegas terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Tekanan tersebut bisa berupa demonstrasi ataupun pembentukan opini publik. Oke, saya Lazufa ingin melanjutkan presentasi dari Mas Jalu ya. Dan di sini mengapa harus mahasiswa? Oke, karena mahasiswa adalah elemen masyarakat yang paling idealis dan memiliki semangat yang sangat tinggi dalam memperjuangkan sesuatu. Selama ini mahasiswa dipandang bisa cukup signifikan dalam mempengaruhi perubahan kebijakan atau struktur pemerintahan. Di sisi lain, mahasiswa juga bisa mempengaruhi lapisan masyarakat lainnya untuk menuntut hak mereka yang selama ini kurang diperhatikan oleh pemerintah. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Lukman. Oke, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Lazufa. Kita masuk ke bab yang terakhir yaitu bab kesimpulan. Mahasiswa menempati posisi yang penting dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Kekuatan tersebut bagaikan pisau yang bermata dua. Di satu sisi, mahasiswa mampu mendorong dan menggerakkan masyarakat untuk bertindak atas ketidakadilan sistem, termasuk di dalamnya tindakan penyelewengan jabatan dan korupsi. Sedangkan di sisi yang lain, mahasiswa merupakan faktor penekan bagi penegakan hukum bagi pelaku korupsi serta pengawal bagi terciptanya kebijakan publik yang berpihak kepada kepentingan masyarakat yang banyak. Sekian persembahan presentasi dari kelompok kami. Saya mewakili kelompok mengucapkan terima kasih atas perhatian dan ketersediaan waktunya. Saya ucapkan terima kasih kepada pembimbing kami juga yang telah memberikan materi ini. Kritik dan saran kami butuhkan untuk membangun presentasi yang lebih baik lagi. Sumber yang kita kutip sudah saya berikan di sini. Sekian dari kelompok kami, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.